Kita akan ngomongin secara spesifik tentang sinyal waktu diskrit yang sinusoid. Misalkan cos Pn per 2, atau bisa juga kompleks sinusoid E pangkat J Pn per 4 tambah Pi, dan seterusnya. Oke, jadi kompleks sinusoid. Nah, ada beberapa sifat dari sinyal sinusoid waktu diskrit yang penting untuk diingat. Yang pertama, sinyal waktu diskrit sinusoid itu dia periodik kalau frekuensinya itu adalah bilangan natural. Frekuensinya bilangan rasional. Jadi dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B gitu. Contoh, cos Pn per 2. Nah, ini berapa nih periodenya? Dia apakah periodik atau enggak? Iya. Karena kan bentuk umumnya dari sinyal sinusoid itu kan cos 2 pi T per T per periode, atau 2 pi Ft. Itu kalau continue. Kalau discrete 2 pi N per N besar. Dengan N besar ini adalah periode fundamentalnya. Berarti kalau cos pi N per 2, periode fundamentalnya adalah 4. Nah, kalau cos 3N, dia apakah periodik atau enggak? Ingat, bentuk umumnya cos 2 pi N per N besar. Berarti kan ini adalah cos 2 pi N. Berapa ini jadinya? Ini ada 2 pi, kemudian ada 3. Lah, berarti N-nya adalah 2 pi per 3. Nah, sedangkan ini dia tidak merupakan bilangan rasional. Makanya ini tidak periodik, sedangkan ini dia periodik. Gitu, yang pertama. Yang kedua, sinyal waktu diskrit yang sinusoid itu dia identik kalau frekuensinya itu adalah kelipatan 2 pi. Identik kalau frekuensi kelipatan 2 pi. Misalkan cos Pn per 2 dengan cos, misalkan cos berapa ya? Cos 5 Pn per 2. Karena cos 5 Pn per 2 ini dapat kita tuliskan sebagai cos 2 Pn. Ini berapa? 1 tambah 1/4 ya. 5/4 kali 2, 5 per 2. Ya kan? Atau cos 2 Pn tambah Pn per 2. Nah, kita bisa lihat bahwa bagian dalam dari cos ini dia ada tambah 2 Pn, atau frekuensinya itu adalah kelipatan 2 pi-nya. Nah, makanya dia identik dengan cos Pn per 2. Ya, contoh lagi misalkan cos 9 Pn per 2. Ini kan bisa dapat dikatakan sebagai cos 2 Pn. Ini 2 tambah 1/4 ya. Nah, 2 tambah 1/4. Jadi kalau misalkan ini bilangan bulat, itu bisa kita hilangkan gitu. Dia identik dengan cos Pn per 2. Nah, itu penting untuk diingat untuk sinyal waktu diskrit yang sinusoid. Oke? Identik kalau F kelipatan 2 pi. Nah, kemudian dari sifat kedua, kita bisa menginfer, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sinyal waktu diskrit yang sinusoid itu punya frekuensi maksimum setengah, ya kan? Karena tadi kalau misalkan dia ini ada bilangan bulat, dia bisa kita hilangkan. Berarti kan ini maksimal adalah 1 gitu. Ini ada maksimal adalah 1 bagian sini. Kalau 1 kan berarti jadinya di sini yang 1 cos Pn. Cos Pn kan menjadi adalah cos 2 Pn kali setengah gitu ya. Nah, ini udah paling maksimum nih frekuensinya. Jadi frekuensi F ini itu paling besar adalah setengah. Paling besar adalah setengah dan paling kecil adalah minus setengah. Maka kita bisa bilang mutlak F kurang dari sama dengan setengah. Nah, ini sifat yang cukup penting untuk diingat.
Jadi ketiga sifat ini penting untuk diingat ya. Nah, mungkin sebagai demonstrasi ya, kita akan coba lihat. Kita akan coba plotting di MATLAB, grafik cos Pn per 2 dan beberapa kelipatannya. Nah, teman-teman bisa download MATLAB di laptop masing-masing, atau ini sebagai demo saja saya menggunakan tablet ya. Ada MATLAB mobile. Nah, di sini kita nyatakan 3 buah sinyal, Pn per 2, 5 Pn per 2, 9 Pn per 2. Lalu kita plotting. Karena ini adalah sinyal waktu discrete, kita gunakan stem. Tapi kalau sinyal waktu continue, kita gunakan plot. Ya, ada 3 subplot, nanti ada 3 gambar. Ini judulnya, ini label X, label sumbu Y. Kalau kita jalankan, nah kita dapatkan hasil seperti ini. Perhatikan, ketiga sinyal memiliki bentuk yang sama percis ya. Nah, X1N, X2N, X3N. Padahal tadi kita udah hitung, padahal dia bentuknya beda gitu dalamnya. Ini Pn per 2, 5 Pn per 2, 9 Pn per 2. Nah, fenomena ini disebut dengan fenomena aliasing. Jadi X2 dan X3 ini adalah aliasing dari X1 gitu. Dia sebenarnya kalau N itu tidak terbatas pada bilangan bulat, dia kan nanti sebenarnya periodiknya kayak gini-gini. Nah, tapi karena kita batasi pada bilangan bulat, dia terjadi aliasing gitu. Nah, kalau kita tarik mundur, kita kan udah ngomongnya tentang proses analog to digital converting. Analog to digital converting. Misalnya kita punya sinyal waktu analog XAT. Kalau kita konversikan ke sinyal digital, itu kita ganti. Kita punya sinyal waktu analog XAT. Kita mau konversikan dia menjadi sinyal waktu discrete, XN. Dia adalah XANT. Jadi kalau kita misalkan punya XAT adalah 2 cos 200 pt misalkan. Ini NT besar. NT. Dengan T ini adalah periodenya atau periode sampling. Jadi kita punya sinyal analog XAT yang kita cuplik dengan frekuensi sampling misalkan 100 Hz. Nah, berarti dia kalau kita setelah konversikan menjadi sinyal waktu discrete, ini adalah sama juga ya dengan XA N per Fs. Berarti XN-nya adalah 2 cos 200 pi. T-nya kita ganti dengan N per Fs. Berarti ini adalah N per Fs 100. Atau sama dengan 2 cos 2 Pn. Nah, seperti itu. Nah, dia kalau frekuensi samplingnya kurang besar, misalkan dia cuma 50 Hz atau 50 Hz, berarti kan ini jadi N per 50 ya. Berarti jadinya 2 cos 4 Pn. Nah, kita kembali lagi tadi ke sifat 2 dan 3, ini kan dapat kita nyatakan sebagai bentuk lain ya. Ya 2 cos 2 Pn tambah 2 Pn. Nah, dia adalah kelipatan dari sini. Makanya dia terjadi aliasing istilahnya. Jadi aliasing itu terjadi kalau frekuensi samplingnya tidak cukup tinggi. Tidak cukup tinggi. Karena sinyal waktu discrete itu dia punya, ya ini frekuensi dalam waktu discrete itu maksimal setengah. Gitu. Nah, untuk memastikan supaya tidak terjadi aliasing, ini ada teoremanya, namanya teorema Nyquist-Shannon. Jadi kalau kita punya sinyal analog seperti ini, yang periodik, dia misalkan punya berbagai komponen deh. Jadi misalkan XAT adalah 2 cos 200 pt tambah 3 cos 100 pt tambah 5 cos 700 pt. Nah, sinyal-sinyal ini kan punya beberapa komponen. Beberapa komponen ini punya frekuensi masing-masing.
Jadi ini misalkan ini frekuensi sinyal 1, ini frekuensi sinyal 2, frekuensi sinyal 3. Nah, misalkan frekuensi maksimal atau yang terbesar di antara frekuensi sinyal 1 dan seterusnya, itu kita sebut dengan frekuensi maksimum. Ya kan? Misalkan ini frekuensinya berapa? Ini 100 Hz, ini 50 Hz, ini 350 Hz. Oke? Teorema Nyquist itu bilang, kalau nggak mau terjadi aliasing, maka frekuensi sampling itu seminimalnya adalah 2 kali frekuensi maksimum tadi. Gitu. Nah, ini adalah teorema Nyquist. Oke? Jadi, kita udah bahas tentang sinyal waktu diskrit yang sinusoid, 3 sifatnya, dan juga kita nyinggung dikit terkait teorema Nyquist. Oke, sekian. Terima kasih.